Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau mengingatkan, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengecek presensi kalian. Apakah sudah presensi? Ayo, ada yang belum presensi? Nah, segera melakukan presensi ya. Nah, kita akan belajar tentang materi apa ya? Ada yang tahu mungkin? Nah, sepertinya banyak yang tidak tahu ya kita akan belajar materi tentang apa. Nah, kira-kira kita belajar materi apa ya, Bu? Nah, kalau banyak yang belum tahu, Ibu akan memberikan clue-nya. Nah, seperti ini clue-nya. Perhatikan baik-baik ya. Ada dokter, ada guru, ada sopir. Nah, kira-kira kita akan mempelajari tentang apa ya? Kok ada profesi ya, Bu? Kira-kira kita akan mempelajari apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, kita akan mempelajari ketenagakerjaan, di mana indikator pencapaiannya yang pertama, kalian dapat memahami pengertian tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, maupun kesempatan kerja. Nah, yang kedua yaitu kalian akan mengetahui tentang jenis-jenis tenaga kerja. Dan yang terakhir apa, Bu? Nah, yang terakhir kalian akan mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada ketenagakerjaan. Seperti itu. Nah, sudah Ibu jelaskan tentang indikator pembelajaran. Nah, Ibu akan mengulas tentang pengertian ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja, pengertian kesempatan kerja, dan pengertian angkatan kerja. Nah, sebelum kita mengulas satu persatu, nah, Ibu mau tanya ke kalian dulu, apa sih artinya penduduk itu? Karena akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, kira-kira apa sih penduduk itu? Nah, penduduk adalah sekumpulan individu atau sekumpulan kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah atau negara dengan tujuan untuk menetap dan menaati peraturan yang ada. Nah, penduduk sendiri terbagi menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja, di mana tenaga kerja yaitu usia produktif dari usia 15 tahun hingga 64 tahun. Nah, untuk bukan tenaga kerja yaitu usia 0 sampai 14 tahun dan usia 64 tahun ke atas. Nah, sudah tahu ya perbedaannya untuk untuk tenaga kerja dan juga bukan tenaga kerja. Nah, yang kedua yaitu tentang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, di mana angkatan kerja yaitu usia produktif dari usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun yang sedang bekerja maupun sedang tidak bekerja atau pengangguran, seperti itu. Nah, yang bukan angkatan kerja seperti apa ya, Bu? Nah, bukan angkatan kerja yaitu usia 15 sampai 64 tahun yang mereka tidak bekerja dikarenakan sesuatu hal, yaitu seperti sekolah dan juga ibu rumah tangga. Nah, sudah paham ya tentang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu tentang kesempatan kerja. Nah, apa itu, Bu, kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan bagi para
pelamar pekerjaan, seperti itu. Nah, setelah Ibu mengulas poin yang pertama tentang pengertian, maka selanjutnya Ibu akan mengulas tentang jenis-jenis tenaga kerja, di mana ada 3 jenis tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Nah, untuk berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2. Apa itu, Bu? Jasmani dan rohani. Nah, di mana tenaga kerja berdasarkan jasmani yaitu tenaga kerja yang mengandalkan fisiknya atau tenaganya. Lalu seperti apa ya, Bu, contohnya? Seperti kuli bangunan, seperti tukang sapu jalanan. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang untuk rohani, Bu, apa? Nah, untuk rohani itu tenaga kerja yang mengandalkan pemikirannya atau gagasannya. Lalu, Bu, contohnya seperti apa? Seperti manajer, seperti konsultan. Nah, sudah jelas ya, tenaga kerja berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu jasmani dan juga rohani. Nah, untuk jenis yang kedua berdasarkan apa, Bu? Untuk yang kedua berdasarkan keahliannya. Nah, keahliannya dibedakan menjadi berapa ya, Bu? Keahliannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Di mana tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja yang harus mengikuti pembelajaran terlebih dahulu, mengikuti kelas terlebih dahulu, seperti sekolah dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti apa ya, Bu? Seperti dokter, seperti perawat. Nah, seperti itu. Nah, intinya untuk yang terdidik itu harus melampaui pendidikan terlebih dahulu. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, yang kedua, Bu. Nah, yang kedua yaitu tidak terdidik. Nah, kalau tidak terdidik itu seperti apa, Bu? Tanpa adanya belajar, tanpa adanya sekolah. Nah, kayak apa, Bu, ya? Contohnya seperti supir. Nah, seperti tukang parkir. Nah, seperti itu. Jadi paham ya, untuk yang tidak terdidik, intinya tidak perlu melakukan pendidikan terlebih dahulu. Nah, untuk yang ketiga, apa ya, Bu? Untuk yang ketiga yaitu terlatih. Nah, di mana tenaga kerjanya itu terlatih dulu, melakukan kursus terlebih dahulu, seperti penjahit, desainer. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan tingkat proses produksi. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Di mana yang langsung itu langsung mengikuti proses produksinya. Seperti apa ya, Bu? Seperti karyawan pabrik. Nah, contoh saja karyawan pabrik sepatu. Karyawannya mengikuti proses dari A sampai Z hingga menjadi satu produk, yaitu sepatu. Nah, sedangkan yang tidak langsung yaitu tidak mengikuti proses pembuatan produksinya, sehingga barang sudah jadi, tinggal untuk memasarkannya, seperti marketingnya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu kira kalian paham ya mengenai jenis-jenisnya. Ada berapa tadi? Ada 3, sesuai dengan keahliannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan proses produksinya. Nah, seperti itu. Nah, setelah Ibu mengulas poin pertama dan poin kedua, sekarang Ibu akan mengulas poin yang ketiga, di mana kita akan mengulas tentang permasalahan ketenagakerjaan. Nah, ada ya, Bu, permasalahan dari ketenagakerjaan? Ada. Yang pertama yaitu pengangguran. Di mana kok bisa, Bu, terjadi pengangguran? Iya, karena saking banyaknya jumlah penduduk yang tidak terbatas.
karena mayoritas warga negara Indonesia tidak melakukan KB, maka pertumbuhan penduduk semakin tahun itu semakin meningkat, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah masyarakat yang tinggi tidak kondusif atau tidak seimbang, sehingga menyebabkan pengangguran itu meningkat. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu rendahnya tingkat pendidikan, di mana banyak anak-anak yang masih muda putus sekolah, dan juga banyak masyarakat yang tidak bersekolah ataupun banyak buta huruf, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga untuk mencari pekerjaannya pun sangat sulit karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, katakanlah ada banyak peluang di kantor, namun masyarakatnya itu pendidikannya rendah sehingga tidak bisa untuk bekerja di kantor. Nah, contohnya realnya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu permasalahannya adalah rendahnya lapangan pekerjaan atau kurangnya lapangan pekerjaan dari pemerintah, sehingga untuk tenaga kerja yang tidak terdidik, tidak terlatih, nah seperti itu kesusahan untuk mencari pekerjaan, sehingga mereka kehilangan pekerjaannya ataupun mereka belum dapat pekerjaannya, hingga menyebabkan pengangguran juga naik. Nah, yang terakhir yaitu pemerintah kurang dalam memberikan pelatihan atau kursus secara gratis kepada masyarakat, karena masyarakat itu terkadang memiliki skill seperti menjahit, namun tidak terasah karena keterbatasan ekonomi. Nah, itu pemerintah terkadang kurang melihat kondisi-kondisi yang seperti itu, sehingga baiknya pemerintah memberikan kursus atau pelatihan secara gratis agar masyarakat itu skillnya dapat terasa dengan baik dan mudah untuk mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaannya sendiri. Nah, seperti itu anak-anak, kurang lebihnya ada beberapa permasalahan dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama, pengangguran. Yang kedua, rendahnya pendidikan. Nah, yang ketiga, minimnya lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu kurang adanya pelatihan ataupun kursus dari program pemerintah. Seperti itu. Nah, Ibu sudah membahas tentang pengertian, tentang masalah, tentang jenis-jenis, ya sudah Ibu ulas dengan rinci. Nah, untuk anak-anak mungkin ada yang ditanyakan mengenai pembahasan Ibu, mungkin ada yang dibingungkan terkait dengan penjelasan Ibu. Nah, Ibu kira sudah paham ya untuk semuanya. Nah, Ibu akan ulas kembali untuk mereview apa yang sudah Ibu jelaskan dari poin pertama hingga poin terakhir. Yang pertama tentang pengertian ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja, di mana tenaga kerja dari usia 15 hingga 64 tahun, bukan tenaga kerja yaitu usia 0 sampai 14 tahun. Nah, dan usia di atas 64 tahun atau lansia. Nah, untuk angkatan kerja usia produktif dari 15 tahun hingga 64 tahun yang sedang bekerja ataupun menganggur. Bukan angkatan kerja yaitu di usia 15 sampai 64 tahun yang mereka sedang melakukan studi ataupun ibu rumah tangga. Nah, untuk kesempatan kerja yaitu lowongan atau penyedia lapangan pekerjaan. Nah, untuk jenis-jenisnya pun tenaga kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya ada 2.
jasmani dan rohani. Nah, yang kedua, berdasarkan keahliannya terbagi menjadi 3, terdidik, tidak terdidik, dan terlatih. Nah, yang terakhir berdasarkan proses produksinya terbagi menjadi 2, langsung dan tidak langsung. Nah, yang terakhir yaitu permasalahan ketenagakerjaan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penganggurannya semakin tinggi. Yang 2, rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, terbatasnya atau minimnya lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu rendahnya pelatihan atau kursus dari pemerintah kepada warga negara. Nah, demikian pengulasan materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bermanfaat juga bagi Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku saya yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.